tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Asep dengan Koci. Pak Asep terkait proses Kocinya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh apa ya? Silakan, boleh Pak, boleh Pak, boleh. Nah, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Pak Asep lakukan dan di saat melakukan coaching, apa yang sudah menjadi indikator Iya, untuk yang pernah saya lakukan di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ini, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi gini Pak, yang sudah Pak Asep sampaikan itu memang sesuai Pak dengan hasil catatan yang saya catat. Jadi di catatan saya Pak Asep memang sudah memberikan sebuah prinsip seperti misalnya terbukti Pak Asep tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Asep juga yang sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Asep berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Asep juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Pak Asep sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang dipraobservasi tadi. Apa mengharapkan ada dua, yaitu mendengar aktif dan juga model pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat. Juga sudah terlaksana dari proses tadi Pak. Saya juga mencatat bahwa Pak Asep sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana Pak Asep tadi memulainya dengan tujuan ada identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dari catatan saya, Pak Asep tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Pak, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Asep kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Begini Pak, iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Oh iya, kadar dan atau presensi menjadi harapan Pak Asep agar lebih bisa dikembangkan di Pak. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Pak Asep maksimalkan dalam hidup Pak Asep. Tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dan coaching terhadap mitranya atau coachingnya Pak. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Asep agar nantinya kedepannya memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan Pak Asep yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirta, dan di alur tirta tersebut tetap didasarkan terus siapa ya. Terima kasih Pak Asep, sebuah proses yang sangat luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum, Abah Asep. Waalaikumsalam, Pak Yai. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Asep. Saya ingin bantuan Pak Asep nih. Saya ingin melakukan coaching dengan Bapak. Bisa, Oh, Pak baik, Asep? Pak. Silakan, 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 Pak Santo. Silakan, mangga, 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 mangga. Terima kasih, Pak Asep. Kira-kira apa sih yang bisa kita bicarakan pada kesempatan coaching kita kali ini, Pak Santo? Jadi begini, Pak Asep. Saya ingin bicarakan terkait pembelajaran saya di kelas. Saya menemukan ketika pembelajaran saya di kelas berlangsung nih Pak Asep, khususnya Ya. ketika saya sedang menyampaikan pembelajaran, ada murid-murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi dan intensitasnya terlalu sering. Begitu Pak Asep. Oh, gitu ya, Pak Santo. Oke, jadi ketika pembelajaran di kelas Bapak Santo lakukan, Bapak menemukan ada beberapa murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak ya? Iya, betul Pak Asep. Itu secara terus-menerus, Pak? Betul, betul Pak Asep. Seperti itu. Oh, baik, Pak Santo. Jadi, kalau begitu kira-kira dari pembicaraan singkat ini apa yang kiranya kita dapatkan di akhir coaching ini, Pak? Saya ingin ketika pembelajaran berlangsung tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi. Nah, karena jujur nih Pak Asep, saya merasa tidak nyaman, merasa terganggu ketika saya sedang mengajar, ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi secara berlebihan. Oh, begitu ya, Pak Santo ya. Berarti Bapak merasa terganggu ketika Bapak sedang mengajar, lalu ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak ya? Betul Pak Asep, seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Jadi pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bapak terapkan ketika pembelajaran itu berlangsung, Pak? Saya ingin murid bisa fokus pada pembelajaran yang saya lakukan dan tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak Asep. Oh, begitu ya, Pak Santo ya. Nah, begini Pak Santo, kira-kira menurut Bapak nih, indikator apa yang bisa menunjukkan kondisi pembelajaran yang fokus dari dan ideal itu, Pak? Tentunya pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman, tanpa gangguan, dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak Asep. Oh, oke, oke, Pak. Nah, kira-kira apa yang kiranya membuat ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak? Ya, sebenarnya mungkin banyak faktor ya, Pak Asep. Biasanya ada yang sengaja mengulur waktu nih. Ada juga yang pergi ke kantin. Ada juga yang memang benar-benar ingin ke kamar mandi, Pak Asep. Nah, kalau Bapak menemukan situasi seperti itu lagi, apa yang akan Bapak lakukan agar situasi itu tidak terjadi lagi, Pak? Dan agar pembelajaran yang Bapak laksanakan tidak terganggu. Hmm, mungkin saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Dan jika ada yang masih melanggar, saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada murid tersebut. Oh, begitu Pak Santo ya. Terus kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa yang akan Bapak perbuat, Pak? Eh, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas, Pak Asep, dengan murid-murid yang lain di dalam kelas tersebut. Yang dimana di dalam kesepakatan kelas tersebut terdapat kesepakatan yang mengatur bagaimana ketika kita ingin pergi ke kamar mandi dan berapa kali maksimal yang diperbolehkan. Oh, begitu ya Pak Santo ya. Nah, begini Pak Santo, kira-kira Bapak perlu nggak dukungan atau bantuan dan dapat melakukan hal itu semua, Pak? Kalau ada, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak? Ya, mungkin
saya akan membutuhkan bantuan dari murid-murid yang lain di dalam satu kelas tersebut untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas, Pak Asep. Oh, begitu ya Pak Santo ya. Baik Pak Santo, kita sudah di akhir coaching Pak Santo ya kita kali ini. Kira-kira di titik apa yang Bapak dapat dari percakapan kita, Pak? Saya jadi dapat gambaran nih Pak Asep, Iya, Pak, bagaimana cara agar membuat dan mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi Pak Asep, dengan membuat kesepakatan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Oh, baik, Pak. Terus kira-kira kapan Bapak akan menerapkannya, Pak? Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid dalam satu kelas tersebut. Oh, baik Pak Santo. Terima kasih, Pak ya. Kita minggu depan ketemu lagi, Pak ya. Saya ingin progres dan rencana yang akan Bapak terapkan. Apakah sudah bisa membuat pembelajaran di kelas Bapak itu terjadi dengan baik dan lancar dan tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi? Iya Pak Asep, amin. Semoga bisa terlaksana. Bapak Asep disampaikan terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama Pak. kesempatannya. Iya, sama-sama kita ketemu lagi selanjutnya Pak ya. Baik, sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Bapak Asep nih ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Waalaikumsalam Mas Santo. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Asep dengan Koci. Pak Asep terkait proses Kocinya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh apa ya? Silakan, boleh Pak. Boleh Pak. Nah, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Pak Asep lakukan dan di saat melakukan coaching, apa yang sudah menjadi indikator Iya. Untuk yang pernah saya lakukan di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ini, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi gini Pak, yang sudah Pak Asep sampaikan itu memang sesuai Pak dengan hasil catatan yang saya catat. Jadi di catatan saya Pak Asep memang sudah memberikan sebuah prinsip seperti misalnya terbukti Pak Asep tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Asep juga yang sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Asep berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Asep juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Pak Asep sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang dipraobservasi tadi. Apa mengharapkan ada dua, yaitu mendengar aktif dan juga model pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat. Juga sudah terlaksana dari proses tadi Pak. Saya juga mencatat bahwa Pak Asep sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana Pak Asep tadi memulainya dengan tujuan ada identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dari catatan saya, Pak Asep tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Pak, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Asep kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak?
Begini Pak, iya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oh iya, kadar dan atau presensi menjadi harapan Pak Asep agar lebih bisa dikembangkan di Pak. Dan saya berdoa semoga dari ini juga bisa segera Pak Asep kembangkan. Dan Pak Asep tapi juga potensi yang lain Pak, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dan coaching terhadap mitranya atau coachingnya Pak. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Asep agar nantinya ke depannya memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan Pak Asep yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirta, dan di alur tirta tersebut tetap didasarkan terus siapa ya. Terima kasih Pak Asep, sebuah proses yang sangat luar biasa Pak. Saya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.